Ya, pemirsa, KPK membuka kembali kasus sumber waras yang melibatkan Ahok. Dan pencarian korban pesawat Polri yang jatuh masih terus dilanjutkan. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Aryo Ardi, inilah iNews Petang selengkapnya. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama alias Ahok siap menghadapi sidang dugaan penistaan agama. Sejumlah berkas disiapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif untuk disampaikan dalam persidangan. Tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama siap menghadapi sidang perdananya yang akan digelar minggu depan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang kasus Ahok rencananya akan dilaksanakan secara terbuka pada 13 Desember pukul 9 pagi di ruang Kusuma Atmaja. Nantinya majelis hakim terdiri dari 4 orang, yakni Jupriyadi, Abdul Rozak, Yosef Rahantoknam, dan Iwayan Wirjan. Saya kira semua bukti yang ada di berita acara pemeriksaan akan kita bawa. Kita juga sudah siapkan, ya sampaikan. Ya, itu aja sih. Sesuai yang ditanyakan juga berita acara pemeriksaan. Yang jaksa nuntut juga akan berdasarkan kita jadi tersangka kan hasil dari BAP. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan memindahkan lokasi sidang untuk Ahok ke gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlokasi Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Apa alasan pemindahan lokasi sidang tersebut? Berikut laporan reporter kami, Mega Latu dan juru kamera Iwan Delsu. Ya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan menjalani sidang pertama kasus dugaan penistaan agama pada Selasa 13 Desember 2016 pada pekan yang akan datang. Dan sidang akan digelar di gedung bekas Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat, karena di gedung Pengadilan Jakarta Utara di Jalan Laksamana RM Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara ini tengah direnovasi. Suasana di sini tidak ada aktivitas sama sekali dan tampak ada beberapa ruangan yang tengah direnovasi. Di gedung ini juga diinformasikan bahwa mulai tanggal 24 Oktober 2016 pelaksanaan sidang sementara akan dialihkan di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan diketahui memang Mahkamah Agung telah melimpahkan berkas perkara kasus Ahok di Pengadilan Jakarta Utara ini pada pekan yang lalu. Dari Jakarta, Mega Latu, Iwan Delsu, MNC Media melaporkan. Sidang dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama alias Ahok tinggal menghitung hari. Lalu seperti apa sebenarnya perjalanan kasus yang menjerat Ahok? Berikut liputannya. Berkas perkara Ahok berikut barang bukti telah diserahkan tim penyidik kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, kasus dugaan penistaan agama bisa segera disidangkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rahmat mengungkapkan, kejaksaan akan secepatnya membawa perkara Ahok ke pengadilan. Ahok akan dijerat pasal 156 dan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ujaran kebencian dan penodaan agama. Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok karena yakin Ahok akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah dijalaninya. Ahok akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Ahok mengeluarkan statement yang diduga menistakan agama terjadi di Kepulauan Seribu. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dapat dikenakan pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya di dalam pasal 156A, orang yang terbukti menistakan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Mendengar kasusnya sudah lengkap, Ahok telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Jika ia divonis bersalah, maka akan mengajukan banding. Kita akan gugat lagi kan, akan naik. Kita akan naikkan lagi banding kan. Dan kita udah bangun sistem. Dan pengadilan juga sampai putusan itu bisa sampai setahun 2 tahun ini. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi.
Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Lantas, bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah Ahok dapat didiskualifikasi lantaran tersangkut masalah hukum? Komisioner KPUD DKI Jakarta menyatakan penetapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama tidak mempengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan pilkada, termasuk kampanye, karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Syarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya. Dan betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya. Sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka seorang terpidana masih bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama, yaitu dengan mengajukan banding. Jika tidak puas dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkat peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR, Bambang Susatyo mendesak Kejaksaan Agung serius menangani kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama. Menurutnya, kasus Ahok menjadi taruhan independensi negara dan lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah membahas isu-isu aktual. Yang kedua, kinerja dan anggaran. Nah, isu aktual ini tentu kita akan bertanya soal seputar kasus Ahok. Kan kemarin berkembang isu bahwa kepolisian hanya menggunakan pasal IT. Nah, sementara publik menyadari bahwa kasus Ahok ini adalah penistaan agama dan sudah dikoreksi oleh kejaksaan. Nah, sebagai penuntut negara, kita juga ingin paham atau ingin lebih dalam lagi atau ingin mendalami dari Jaksa Agung soal tuntutan dan strategi di pengadilan. Apakah nanti jaksa sebagai penuntut negara bisa menghadirkan bukti-bukti terhadap pasal yang diterapkan oleh Ahok, itu pasal penistaan agama. Kalau bukti-bukti sumir, itu pasti Ahok akan lepas dari dan dibebaskan dari pengadilan. Kalau bukti-buktinya lengkap, berapa tuntutan yang akan diberikan kepada Ahok? Jadi kita berdiri pada posisi ingin mendapat penjelasan bagaimana strategi kejaksaan sebagai jaksa penuntut negara terhadap kasus Ahok ini. Apakah ada peluang Ahok bebas, atau justru kita minta pendapat jaksa, apakah jaksa yakin Ahok tidak bisa bebas dari tuntutan. Mas, dalam sejarah kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia itu semua tersangka ketika di persidangan itu pasti dinyatakan bersalah. Ini dari Komisi 3 nanti akan ikut memberikan masukan kepada Jaksa Agung atau bagaimana ya Mas? Karena itu sudah pasti. Ya, dalam proses hukum itu kan kembali bukan kepada apa yang pernah terjadi sebelumnya atau presiden sebelumnya, tapi kembali kepada keyakinan hakim sebagai wakil Tuhan. Nah, tapi juga tergantung pada sejauh mana jaksa menghadirkan bukti-bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi menurut saya justru yang penting sekarang adalah mendalami apa sih bukti-bukti ini milik oleh jaksa sehingga yakin bisa memakai pasal penistaan. Mas, ini kan bukan rahasia umum ya, maksudnya Pak Prasetyo kan dulu kader Nasdem, kemudian Nasdem mendukung Ahok. Artinya apa, dari Komisi 3 sendiri akan meminta penegasan ataupun jaminan kepada Kejaksaan Agung supaya tidak ada intervensi politik atau bagaimana? Ya, menurut saya
tudingan itu harus disingkirkan, karena justru di kejaksaan lah dari undang-undang IT dirubah menjadi penodaan agama atau penistaan agama. Justru di situ saja kita tidak boleh a priori terhadap Jaksa Agung, walaupun dia kader Nasdem, tapi saya yakin Nasdem lebih takut kepada publik, takut kehilangan suara di publik, kan begitu. Justru sebaliknya, saya menduga nanti Nasdem atau Jaksa Agung akan menggunakan ini untuk meraih simpati publik berdasarkan fakta-fakta hukum pasti. Tapi Mas, tadi Pak Prasetyo sempat kami tanya soal pelimpahan berkas yang sangat cepat sekali ini dalam sejarah Kejaksaan Agung, dari Kejagung ke PN Jakarta Utara hanya 3 jam pelimpahan berkasnya. Tadi beliau mengatakan memang ada pihak-pihak yang meminta percepatan kasus ini gitu. Dari situ aja udah kelihatan Mas ada intervensinya. Cepat atau lambat itu kan soal keyakinan jaksa juga. Kalau jaksa meyakini sudah lengkap, ya kenapa barang yang mudah disusah-susahkan, kan begitu. Selama yang terjadi kan yang mudah disusah-susahkan, yang susah dimudah-mudahkan. Nah, menurut saya sekarang bukan itu persoalannya bagaimana nanti dalam persidangan yang akan dilaksanakan pada minggu depan itu jaksa bisa meyakinkan hakim bahwa pasal yang ditetapkan adalah memiliki bukti-bukti kuat. Nah, kalau bukti-bukti tidak kuat, maka kita akan mempertanyakan kinerja kejaksaan. Ini taruhannya institusi, Pak. Jadi saya yakin kejaksaan tidak akan main-main dan Jaksa Agung juga tidak main, karena ini menyangkut nama baik institusi dan nama baik juga Jaksa Agung. Setelah kemarin memanggil Kapolri, hari ini Komisi 3 DPR memanggil Jaksa Agung untuk mengikuti rapat kerja membahas perkembangan penanganan hukum dan salah satunya kasus Basuki Cahayapurnama. Akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di iNews Petang.